Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sakina, mahasiswa D3 Farmasi Universitas Muhammadiyah Gresik dengan NIM 19 110 50 40 kelas Farmasi Pagi semester 5. Nah, tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Eka Sri Rahayu. Nah, presentasi kali ini saya akan mempresentasikan terkait sejarah bahasa Indonesia. Berikut ini adalah poin-poin yang akan saya bahas. Yang pertama, karakteristik kebahasaan. Dari keragaman bahasa dan dialek dari masing-masing wilayah yang ada di Indonesia, terbentuklah karakteristik kebahasaan. Kegiatan yang mempertemukan para pedagang dari berbagai wilayah dengan berbagai bahasa, perlu ada persamaan persepsi yang jelas dari bahasa. Oleh karena itu, diperlukan bahasa agar bisa dipahami untuk menyampaikan gagasan dan pemikiran dalam proses komunikasi. Yang selanjutnya adalah proses seleksi bahasa perantara. Secara alamiah, terjadi proses seleksi untuk menetapkan bahasa perantara atau penghubung. Nah, ciri-ciri bahasa memiliki peluang untuk bisa menjadi bahasa perantara adalah sebagai berikut. Yang pertama, bahasa daerah yang adaptif dan mudah dipelajari. Kemudian yang kedua, tidak mempunyai stratifikasi sosial bagi penuturnya. Dan yang ketiga, tidak berdasar pada waktu atau saat penggunaan bahasa. Nah, yang selanjutnya adalah penetapan bahasa Melayu sebagai bahasa perantara. Asal-usul penetapan bahasa Melayu sebagai bahasa perantara berkaitan dengan keberadaan bangsa Austronesia yang banyak bermigrasi ke Filipina, sehingga bahasa yang digunakan hampir di semua daerah yang ada di wilayah Nusantara atau Indonesia adalah bahasa cabang Melayu Filipina. Nah, penyebaran bahasa Melayu di wilayah Nusantara pada masa kejayaan Kerajaan Majapahit Malaka yang merupakan bandar atau pelabuhan terbesar di wilayah Nusantara sebagai penghubung perdagangan di seluruh wilayah Nusantara dengan pasar laut. Kebesaran Bandar Malaka, yaitu bandar atau pelabuhan terbesar di wilayah Nusantara, berdampak pada perkembangan bahasa Melayu untuk bisa diterima sebagai bahasa perantara atau penghubung. Kemudian selain itu, penyebaran bahasa Melayu juga dilakukan oleh para misionaris yang datang ke wilayah Nusantara. Keberadaan misionaris yang datang ke wilayah Nusantara dan para pedagang memberikan pengaruh besar terhadap meluasnya penggunaan bahasa Melayu di wilayah Nusantara. Nah, yang selanjutnya, penggunaan bahasa Melayu dibagi menjadi beberapa periode. Yang pertama, periode Melayu kuno pada abad ke-7 sampai 13. Bahasa Melayu sudah digunakan sebagai bahasa resmi Kerajaan Sriwijaya, yang sekaligus tersebar pada seluruh tanah jajahannya. Bahasa Melayu kuno banyak dipengaruhi oleh bahasa Sanskerta karena pada waktu itu kebanyakan masyarakat Melayu beragama Hindu. Yang kedua yaitu periode peralihan Melayu kuno atau Melayu klasik, abad 13. Nah, kedatangan Islam ke tanah Melayu banyak mengubah sistem bahasa Melayu, terutama dari aspek kosakata, tata bahasa, dan sistem tulisan. Kemudian yang selanjutnya, periode bahasa Melayu klasik. Ini di akhir abad ke-13. Bahasa Melayu klasik digunakan dalam aktivitas perdagangan. Bahasa Melayu klasik juga digunakan sebagai bahasa penyebaran agama Islam di tanah Melayu. Yang selanjutnya, periode Melayu Madya. Pada periode Melayu Madya ditandai dengan terdesatnya pengaruh Islam oleh pemerintah kolonial Belanda. Karakteristik bahasa Melayu Madya ini adalah kuatnya pengaruh bahasa daerah dan bahasa asing terhadap bahasa Melayu. Nah, yang terakhir, periode Melayu modern atau baru. Pada periode Melayu baru ditandai dengan standarisasi penggunaan ejaan Latin pada bahasa Melayu. Yang selanjutnya, posisi bahasa Melayu. Bahasa Melayu memperoleh posisi penting pada masa kolonial Hindia Belanda dengan ditetapkannya sebagai bahasa kedua pemerintahan setelah bahasa Belanda. Pemerintahan Hindia Belanda memberikan kesempatan pendidikan pada masyarakat pribumi
yang dianggap mampu dengan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar proses pendidikan. Balai Pustaka Balai Pustaka adalah lembaga yang bertugas untuk menyediakan bacaan yang menggunakan bahasa Melayu. Sebelum Balai Pustaka berdiri sebagai lembaga penerbitan, terdapat penerbitan yang dikendalikan oleh masyarakat keturunan Tionghoa yang cenderung menggunakan bahasa Melayu pasar yang diadopsi dari bahasa Melayu komunikasi sehari-hari. Nah, bahasa Melayu pasar lebih menekankan pada aspek praktis kebahasaan yang berlangsung di area perdagangan. Balai Pustaka memiliki peran yang sangat besar dalam pengokohan bahasa Melayu tinggi sebagai bahasa yang lebih diterima dan digunakan oleh masyarakat Hindia Belanda melalui penerbitan karya-karya sastra yang menggunakan bahasa Melayu dialek Riau. Yang selanjutnya, keberadaan bahasa Melayu pada awal pergerakan Indonesia. Pada awal masa pergerakan Indonesia, keberadaan bahasa Melayu dianggap sebagai media untuk menggugah semangat nasionalisme, semangat untuk mendorong terbentuknya negara kesatuan yang berdaulat dan terbebas dari penjajahan pemerintah kolonial Belanda. Bahasa Melayu yang sudah lama digunakan sebagai bahasa perdagangan dan sudah digunakan di seluruh wilayah Nusantara telah diformulasikan oleh para tokoh pergerakan Indonesia menjadi cita-cita bersama untuk mewujudkan identitas negara yang berdaulat melalui bahasa Indonesia. Upaya tersebut diwujudkan dengan berkumpulnya berbagai organisasi pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang menghasilkan petisi Sumpah Pemuda. Melalui Sumpah Pemuda, itulah bahasa Indonesia pertama kali diperkenalkan. Dasar bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu yang disesuaikan dengan perkembangan masyarakat Indonesia. Nah, cukup itu saja presentasi dari saya. Sekian, mohon maaf bila ada salah dalam pengucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.